Ibu, untuk kegiatan berikutnya yaitu berbagi praktek baik yang berkaitan dengan pelaksanaan berbasis data, yang salah satu sebagai bahan acuannya adalah rapor pendidikan. Kenapa ini dikaji Bapak dan Ibu? Menjadi kewajiban Bapak dan Ibu selain mendapatkan bos reguler juga mendapatkan bos kinerja. Diharapkan di tahun 2024 itu Bapak dan Ibu betul-betul dalam menyusun rencana kegiatan dan anggaran biaya sekolah itu disesuaikan dengan kebutuhan nyata real rapor pendidikan, baik dari sisi kemampuan literasi, komunikasi, iklim dan budaya sekolah, termasuk tingkat profesional Bapak dan Ibu. Siapa yang akan menyampaikan berkaitan dengan pelaksanaan berbasis data seperti apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian apa kendalanya, kemudian seperti apa kegiatan yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kami persilakan. Tentang kegiatan berbagi praktik baik berhubungan dengan PBD berbasis data, diantaranya adalah untuk lapor pendidikan tahun 2023. Dan kebetulan Pak Yayasan itu turun sekitar bulan Maret kalau nggak salah, dapat dulu. Kemudian kami sama-sama menelaah sesuai dengan prosedur yang telah diberikan ketika ada pertemuan di Kawali kalau tidak salah. Kemudian melalui beberapa hal yang telah kami dapatkan, diantaranya ternyata hasil dari rapor pendidikan itu adanya penurunan sekitar 0,62% dalam kegiatan literasi. Kemudian subnya adalah kompetensi membaca teks informasi turun 9,13%, dan kemudian membaca pemahaman dan sebagainya ada penurunan sekitar 2,56%, kemudian 8,3% dan 3,69%. Tetapi dalam hal ini ada beberapa pula yang menjadi kebanggaan kami. Di antaranya adalah ada penaikan di dalam bidang hal kompetensi pendomain bilangan, yaitu ada kenaikan 3,81%. Kemudian untuk dalam mengantisipasi dan menindaklanjuti dari kegiatan-kegiatan PDB ini, berbasis data ini, adanya identifikasi, kemudian refleksi. Kalau ada identifikasi, refleksi, kemudian benahi. Saya konsultasi terlebih dahulu kepada kalau nggak BPG PRP, apa yang harus kami lakukan. Kemudian saya berkonsultasi juga dengan tim dari tingkat kabupaten, diantaranya adalah rekan-rekan yang sudah lebih dahulu tahu, diantaranya adalah yang berhubungan dengan teknik pembuatan RKS Pak Dudi Umbaran kalau tidak salah, Pak Dudi Umbaran. Kemudian tidak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah perlu meningkatkan kegiatan literasi. Seperti yang telah kami paparkan bahwa kegiatan-kegiatan penambahan literasi itu atau daya baca atau tingkat kebacaan siswa itu, diantaranya besar kemungkinan kami menyediakan tempatnya baru sebagian. Di antaranya pada saat itu satu hanya ada pojok baca di kelas 4, kemudian ada pojok baca di kelas 2, dan ada pojok baca di kelas 6. Kemudian setelah diskusi dengan rekan-rekan di sekolah dan konsultasi dengan teman-teman yang lain, bahwa kegiatan yang kami lakukan untuk meningkatkan tingkat literasi yang kebetulan turun 0,62, maka sebagai salah satu langkah kami adalah membuat pojok baca di setiap kelas. Kemudian langkah lanjutan dari kegiatan pojok baca di setiap kelas adalah pengembangan pojok baca menjadi taman literasi. Kemudian perlu saya laporkan pula bahwa BPG PMP dari Jawa Barat
datang kepada kami dalam rangka satu pembuktian apakah betul apa yang menjadi progres di pendidikan itu sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ternyata sedikit banyak ada, dan kami juga konsultasi, penurunan yang kami dapatkan 0,62%. Kata beliau tidak terlalu signifikan, tetapi masih dalam level yang sama. Angkanya merah tapi levelnya masih sama, jadi tidak berpindah level, tidak berpindah level. Kemudian yang kami lakukan penindaklanjutannya adalah satu diantaranya memprogramkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan literasi untuk di RKS perubahan bulan September. Kemudian RKS kinerja, saya juga memberikan porsi yang lebih banyak untuk kegiatan peningkatan literasi yang akan dilakukan dalam beberapa bulan dalam semester kedua ini. Demikian kegiatan-kegiatan sehubungan dengan praktek baik dari lapor BDB yang akan kami lakukan dan telah kami lakukan sampai bulan Oktober sekarang. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kembali lagi, kenapa yang pelaksanaan berbasis data itu perlu kami gali informasinya. Salah satu informasi yang sudah seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, misalnya di indikator literasi itu mengalami penurunan 0,62%, gitu Pak. Walaupun masih dalam satu level, tapi masih warnanya spektrum merah, jadi masih perlu ada pengajuan. Jadi ini Bapak dan Ibu, nanti di bulan Oktober kan ada LKKS perubahan atau pergeseran. Jadi yang menjadi fokus harapan Bapak dan Ibu adalah ini indikator-indikator yang mengalami penurunan atau yang masih dalam kategori warna merah dan kuning Bapak dan Ibu. Nah, kenapa yang tadi Pak Mati sudah ketika Bapak dan Ibu melakukan kegiatan identifikasi, Bapak dan Ibu akan menemukan nilai mana yang ada peningkatan, nilai mana yang penurunan, atau dilihat dari sisi warnanya yang kuning dan merah itu menjadi program prioritas Bapak dan Ibu, kan gitu. Nah, hasil identifikasi itu nanti secara umum pendapat saya bisa dikelompokkan menjadi 3 Bapak dan Ibu. Yang pertama, apakah yang menjadi penyebabnya karena Bapak Ibunya belum mahir dalam hal itu? Itu yang pertama. Kalau itu yang terjadi, maka benahinya adalah melakukan pelatihan tentang membaca pemahaman tentang literasi tadi. Kalau itu yang penyebabnya, mohon maaf dalam tanda kutip, dialami atau terjadi di Bapak Ibu. Atau yang kedua, misalnya lemah di dalam literasi karena memang ketersediaan bukunya masih sangat minim, maka benahinya adalah dia membelanjakan uang bos, baik bos reguler maupun bos kinerja, untuk pengadaan sarana prasarana buku, memang itu. Kalau hasil identifikasinya, Bapak Ibunya sudah mampu, tapi ini kendalanya bukunya tidak ada. Bagaimana anak mau membaca buku lagi? Maka solusinya adalah tadi penyediaan atau pengadaan buku. Atau yang ketiga Bapak dan Ibu, misalnya Bapak Ibunya sudah profesional, kemudian bukunya ada, tetapi lingkungan sekolahnya yang kurang kondusif, kata Ibu tadi, yang menyenangkannya gitu. Ini misalnya itu tadi ya asal dinten Rebo atau Kamis bulannya tambah alasan izin sakit. Kenapa? Ternyata mama misalnya setiap hari Kamis besok misalnya ada pelajaran PJOK mau gitu. Pangkat mah lamun teu disiplin mah sok dilarang push up misalnya. Sehingga perlu disadari yang hari Kamis itu bukan hanya PJOK saja,
ada pelajaran yang lain, ada matematika, ada bahasa Indonesia, sehingga karena alasan misalnya nih pelajaran PJOK tidak disukai, sehingga pelajaran yang lain jadi tidak masuk, matematika dan bahasa Indonesia-nya jadi telat, sehingga pas AM-nya menjadi bermasalah juga. Oh, ini berarti tentang lingkungan sekolah yang ramah anak atau nyaman untuk anak itu perlu peningkatan. Itu Bapak dan Ibu. Makanya mungkin nanti ada sekolah ramah anak itu salah satunya tadi Bapak dan Ibu ya ulah atau kebalikannya, misalnya di sekolah yang lain ada nilai positif untuk anak-anak secara umum, tetapi ada oknum dalam tanda kutip tadi ibu guru PA anak-anak besok apa orang yang 5 ayat surat anu lah, daripada ditanya ibu guru mendingan ke sekolah. Nah, itu sama. Nah, jadi kenapa kami menggali informasi berbagi baik tentang perencanaan berbasis data tadi? Apakah yang menjadi penyebab rapor pendudukan itu adalah kemampuan Bapak Ibu yang perlu ditingkatkan kembali, atau sarana dan prasarana yang masih terbatas, buku dan sebagainya, atau tadi iklim sekolah yang masih perlu kita perbaiki lagi tadi, keamanan, kenyamanan anak. Itu Bapak Ibu yang berkaitan dengan perencanaan berbasis data. Sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu, informasinya berkaitan dengan berbagai praktik yang berkaitan dengan perencanaan berbasis data.